Duel Miyamoto Musashi dengan Sasaki Kojiro di Ganryujima terjadi pada 13 April 1612. Siapapun yang pernah mempelajari seni bela diri atau tertarik dengan samurai pasti mengetahui nama Miyamoto Musashi, pendekar samurai yang terhebat di dalam sejarah. Di perairan tenang Selat Kanmon di lepas pantai Shimonoseki, terdapat sebuah pulau berbentuk perahu kecil yang sebelumnya dikenal sebagai Funashima atau Pulau Perahu. Selama lebih dari 400 tahun, namanya tercatat dalam sejarah sebagai Ganryujima. Dengan panjang lebih dari 300 meter dan lebar lebih dari 100 meter, pulau kecil yang hampir tidak memiliki daya tarik itu terkenal karena menjadi sebuah tempat duel paling terkenal di zaman samurai. Pertarungan antara Sasaki Kojiro dan Miyamoto Musashi. Kojiro adalah punggawa klan Hosokawa, sedangkan Musashi masih menjadi ronin, seorang samurai tak bertuan. Duel tersebut diatur oleh Jenderal Hosokawa, yaitu Nagaoka Sado, atas permintaan resmi dari Musashi. Hosokawa Tadaoki setuju, dan tempat yang dipilih adalah sebuah pulau kecil di Selat Kamon, antara Honshu dan Kyushu. Keluarga Hosokawa menemukan tempat terpencil yang cocok untuk duel tersebut. Karena jika Sasaki Kojiro menang, mereka dapat menghindari kemungkinan balas dendam dari para pengikut Musashi. Pada hari duel, Nagaoka Sado, Hosokawa Tadaoki, dan banyak orang lainnya menemani Kojiro ke Funashima, sementara Musashi bepergian sendirian dengan perahu. Ya, hanya sendirian bersama tukang perahu. Memang, Musashi Miyamoto ini benar-benar sangat percaya diri dengan situasi yang ada. Kojiro terkenal karena kecepatan pedangnya yang legendaris. Katana andalannya adalah sebuah nodachi, pedang yang panjangnya sekitar 90 cm, yang disebutnya Monohoshi Sao. Dikatakan bahwa dia mampu mengeluarkan katananya dari sarungnya, mengeksekusi tekniknya yang paling terkenal, Tsubame Gaishi. Kojiro telah menyempurnakan gaya pemotongan yang disebutnya Tsubame Gaishi, yang pemotongannya terlihat seperti seekor burung walet yang sedang terbang. Sebuah tebasan cepat ke bawah diikuti tebasan ke atas. Panjang bilahnya dan keterampilan yang dia gunakan memberi Kojiro keunggulan dibandingkan lawan-lawannya. Sedangkan bagaimana dengan Musashi? Gaya Musashi yang paling terkenal adalah Niten Ichi-ryu, penggunaan dua pedang dalam pertarungan. Namun untuk duelnya dengan Kojiro, dia hanya menggunakan satu pedang. Sebuah pedang yang dia pahat sendiri dengan pedang pendeknya saat naik perahu menurut beberapa catatan. Musashi sendiri terkenal juga sebagai seorang ahli dalam strategi. Dan mengetahui kebanggaan Kojiro pada pedangnya, maka dia mencoba mengukir sebuah pedang kayu dari dayung cadangan perahu selama perjalanan ke pulau itu. Ini adalah salah satu dari bagian strategi Musashi. Musashi saat itu berusia sekitar 29 atau 30 tahun, dan Sasaki Kojiro sendiri juga dikenal sebagai Ganryu. Dia kini berusia 36 atau 37 tahun. Mereka sepakat untuk bertemu di pulau itu pada pukul 8 pagi. Namun, Musashi rupanya tidak tiba. Sehingga akhirnya sampai jam 10 atau bahkan jam 11 lewat sedikit, menurut beberapa laporan dari data yang ada. Saat perahu mendekati pantai, Musashi dengan gesit melompat ke air setinggi lutut dan menghadap Kojiro. Salah satu cerita menyebutkan bahwa Kojiro dengan kemarahan menghunus pedangnya dan membuang sarungnya. Musashi dengan gesit melompat ke air setinggi lutut dan menghadap Kojiro. Namun Musashi dengan culasnya berkata, "Kamu kalah," sambil dengan tenang melangkahkan kaki keluar dari air dan menuju pantai, sambil memegang pedang kayu di belakangnya. Ini membuat Kojiro semakin marah.
Sambil berteriak, Kojiro melakukan gerakan pertama, dan dalam sekejap, Musashi menjatuhkannya. Rumor mengatakan saat Kojiro terjatuh ke tanah dan mati, ikat kepala Musashi terpotong oleh sasatan Kojiro yang hampir fatal. Musashi kemudian membungkuk kepada para saksi, kembali ke perahunya, dan segera pergi. Ada sejumlah kontroversi terkait duel tersebut, tapi kontroversi itu juga menunjukkan betapa cerdasnya seorang Musashi. Musashi yang datang terlambat dipandang oleh beberapa orang sebagai cara untuk membuat Kojiro kesal secara psikologis untuk mendapatkan keuntungan. Permainan psikologis memang sangat berperan penting di dalam duel ini. Mungkin karena kedatangannya yang terlambat dilakukan pada waktu yang memungkinkan perahu menuju Pulau Gandujima mengikuti arus pasang, kemudian berangkat mengikuti perubahan pasang surut. Musashi mungkin mengatur waktu pertarungan agar matahari berada pada posisi di mana Kojiro berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena menjadi silau, karena saat itu melihat matahari. Jika waktu yang ditentukan terjadi pada jam 8 pagi, mungkin hal tersebut tidak akan mengganggu mata Kojiro. Tapi, jika duel terjadi pada jam 10 atau jam 11 pagi di pulau itu, matahari sudah cukup tinggi dan bisa membuat mata dari Soseki Kojiro buta. Duel sejati Musashi yang terakhir, dan di antara semua duel yang pernah dilakoni oleh Musashi, dengan tantangan terbesarnya, yang paling hebat, yang paling epik, memang adalah duel antara Sasaki Kojiro dan Musashi. Musashi terus hidup sampai usia awal 60-an. Di tahun-tahun terakhirnya, dia menuliskan filosofinya dalam karyanya yang penting, The Book of Five Rings. Buku ini dan legenda duelnya akan memastikan warisannya sebagai salah satu pendekar pedang seorang samurai terhebat yang pernah hidup, yang tidak pernah mencatatkan kekalahan. Itulah Musashi Miyamoto dan Kojiro Sasaki dalam duel yang paling epik dalam sejarah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.